Buat kamu di sini yang merasa hook copywritingmu atau hook kontenmu kurang menarik, nah tepat banget karena di video ini kita akan bahas 3 trik bikin hook yang lebih menarik. Tapi sebelum itu, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id, dan video ini itu menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang saya baca ya di komen-komennya ya upgraded itu. Mereka oke nih, terbantu bikin hook, tapi kendala selanjutnya adalah biasanya kalau orang udah bisa ya memahami tipe-tipe headline, kadang headline-nya itu kurang variatif. Jadi ya gitu-gitu aja dan kayaknya template banget, apalagi sekarang ada AI. Makanya video ini itu perlu banget buat kamu pelajari karena agar kamu bisa bikin hook yang lebih menarik ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, saya akan masuk ke layar laptop saya. Jadi kalau kita ngomongin hook itu sebenarnya nggak habis-habis teman-teman karena yang dibahas banyak. Tapi di sini saya akan contohin bikin hook ya, 3 trik yang bisa saya pakai, 3 cara yang bisa bikin hook kamu lebih menarik. Yang pertama adalah kalau kamu ingin copywritingmu lebih variatif, itu mau nggak mau kamu harus menambah wawasan diksi atau kosakata kamu. Jadi agar kosakata, kenapa? Karena kalau misalkan kosakata teman-teman di sini itu lebih luas, alhasil hook copywritingmu itu nggak gitu-gitu aja, jadi bisa lebih luas. Jadi variasi kata yang berbeda itu bisa mendapatkan judul yang lebih variatif, persuasif dan lebih variatif juga. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman lihat dari 3 hook ini ya, yang pertama, cara menghasilkan 10 juta per bulan dengan modal handphone. Ya sebenarnya oke-oke aja sih, dalam arti udah curious, udah membuat orang penasaran, dan message-nya juga jelas. Jadi kalau orang baca isi copywriting-nya, mereka tahu gimana caranya ngasih 10 juta per bulan dengan modal handphone. Tapi kalau kamu mau yang lebih berbeda, kamu bisa tambahkan salah satunya subjeknya. Contoh, wanita ini berhasil menghasilkan 10 juta per bulan hanya bermodalkan handphone. Oke. Kalau kita lihat kenapa ini bisa berbeda, ya walaupun konteksnya sama kan, 10 juta per bulan dengan modal handphone, tapi dengan kita menambahkan subjeknya, misalkan wanita ini, atau pria ini, atau misalkan nenek ini atau kakek ini. Kalau kamu ingin memberikan kesan kayak, oh ini loh kakek nenek aja bisa gitu. Tapi pastikan jangan bohong ya. Terus di sini kalau kita bilang hanya bermodalkan, ini kan membuat orang kesannya kayak ya walaupun agak ini sih kita bilang bahwa oh ternyata kamu bisa loh karena di sini itu kamu cuma butuh handphone. Sementara yang ketiga, kalau kamu mau lebih emosional, bisa juga kayak gini. Sempet dikira nggak bisa sukses, akhirnya wanita ini bisa menghasilkan 10 juta per bulan dengan hanya bermodalkan handphone juga boleh kalau kita tambahin ya. Nah, kenapa di sini yang ini lebih emosional? Karena di sini ada ini bumbu-bumbunya, jadi semacam storytelling gitu. Sempat dikira nggak bisa sukses, atau dulu sering dibully teman, atau dulu sering dibully satu kelas, akhirnya wanita ini bisa apa gitu. Atau misalkan beberapa kali diputusin pacar ya, akhirnya wanita ini bisa apa. Tapi ingat jangan bohong ya, walaupun oh mas kan menarik mas emosional kayak gitu ya, menarik memang, tapi jangan bohong gitu, dalam arti ya ditambah-tambahin padahal kenyataannya nggak gitu ya. Jadi dengan kita menambahkan kayak emosionalnya, bumbu-bumbunya, atau perjuangan kita tuh kayak gimana ya, itu akan membantu agar hook kita lebih menarik. Karena biasanya yang saya temukan hook-hook yang lebih menarik itu yang kayak gini sih. Jadi ada emosinya ya. Belakangan ini ya yang saya sering lihat ya. Jadi bukan hanya copywriting aja, tapi ada semacam story-nya ini yang belakangan ini lebih menarik. Makanya kalau kamu ingin judulmu nggak gitu-gitu aja, kamu bisa tambahkan story seperti ini. Story-nya harus sesuai juga, jangan ya story-nya nggak relevan dan bohong. Yang kedua, ini terkesan sepele, tapi dengan kita nambahin angka aja itu lebih menarik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, mas apakah judul copywriting yang panjang itu dibaca sama orang? Jawabannya adalah orang nggak baca judul copywriting, tapi mereka tuh scanning. Scanning itu apa? Scanning itu mereka memindai sekilas. Kayak teman-teman mungkin sama kayak saya ya, mana kalau saya tuh lihat copywriting nih, lihat landing page gitu kan. Oh saya lihat ini, saya lihat atasnya, ini harganya, ini apa sih judulnya? Terus saya scroll sampai paling bawah, ini harganya berapa? Udah gitu aja. Jadi orang itu nggak baca semua copywriting, tapi mereka melakukan scanning. Makanya untuk memudahkan orang atau untuk membuat membaca, scanning copywritingmu, kamu harus ditambahkan angka. Karena angka itu sejatinya akan lebih menarik dibandingkan huruf. Oke. Sebagai contoh, kenapa angka di sini lebih menarik ya? Karena bukan menurut saya teman-teman, tapi menurut sebuah penelitian,
yang saya kutip dari Copyblogger. Yang mana kalau Copyblogger di sini bilang because using numbers in your copywriting is smart. Jadi menggunakan angka dalam copywriting teman-teman adalah hal yang pintar. Kenapa? Karena angka itu lebih mudah di scan. Contoh, 99 plus 1 dibandingkan 99 plus 1. Nah, lebih gampang enak yang lebih nangkep yang mana? Sama ini, 499 ya dibandingkan 4999. Nah, teman-teman nanti bisa lihat sendiri kan bahwa angka itu punya efek yang sangat persuasif dan gampang dibaca, gampang dideteksi oleh mata. Makanya teman-teman di sini kalau bisa ada angkanya, teman-teman bisa tambahin. Dan yang ketiga adalah untuk membuat copywritingmu atau hookmu lebih menarik. Selain penggunaan variasi kata yang berbeda, kamu bisa cari angle yang berbeda. Jadi angle itu apa? Angle itu sudut pandang. Misalkan, sebenarnya kalau kita ngomongin sudut pandang itu bisa dua sih. Kamu bisa pakai tipe headline yang berbeda. Contoh, di sini kalau kamu lihat ini adalah kalimat pernyataan. Oke. Pernyataan. Yang ini adalah kalimat pertanyaan. Dan dengan kamu mencari headline yang berbeda, variasinya, ini akan membuat judul copywritingmu lebih menarik. Jadi daripada kita bilang 3 trik ini bikin hook kontenmu lebih persuasif, bisa diganti kalimat pertanyaan. Kesulitan mencari hook konten yang persuasif. Kan beda. Karena biasanya kalau pertanyaan itu kesannya kayak membuat orang lebih gampang self-scrolling dan membuat kita lebih langsung ngomong nih sama orang langsung. Atau bisa juga nih, kamu langsung jabarkan ke masalahnya. Jadi daripada kita bilang kesulitan mencari hook konten yang persuasif, kita bisa tarik lebih jauh. Orang itu kalau kesulitan bikin hook itu apa aja sih hal-hal yang kiranya itu kendala yang mereka alami. Contoh, konten TikTokmu stuck di 200 views. Nah, contohnya kayak gitu. Ini kan membuat orang lebih kebayang bahwa oh iya juga ya. Terus solusinya gimana? Nah, bikin hook. Gitu. Jadi dengan kita memilih angle yang berbeda, tentu kamu di sini bisa membuat copywritingmu lebih menarik juga. Makanya penting banget untuk teman-teman di sini harus sering baca sih, harus sering riset dan sering temukan hook-hook konten yang lebih menarik dan tentunya relevan dan pastikan nggak bohong juga untuk bisnis kamu sendiri. Nah, kurang lebih itu aja di video ini teman-teman. Semoga membantu buat kamu di sini yang bikin hook agar lebih variatif dan persuasif. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan lanjutan silakan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.